Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang menyenangkan dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak merasa bosan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang pengajar atau guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Bersama saya saat ini sudah hadir dua orang narasumber kita pada podcast kali ini, Rumah Gritama, mandiri dan menginspirasi. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Haji Yanto Raharjo SSI MA. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Taman. Beliau adalah penerima penghargaan apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif Jenjang SMK oleh Kemendikbud tahun 2020. Penerima UMKRIS Award sebagai Kepala Sekolah Dedikatif, Inovatif, dan Inspiratif tahun 2021, serta penerima juara 1 naskah praktik baik kepala sekolah pada prakualifikasi Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional. Dan narasumber kita yang kedua yakni Bapak Didi Yuli Setiadi, Sarjana Pendidikan sebagai salah satu staf pengajar, yaitu guru matematika di SMK PGRI 1 Taman. Assalamualaikum Pak Haji dan Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan saat ini tengah mengalami perubahan yang cukup mendasar sekali, terutama pasca terjadinya pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun benar-benar merubah sistem pendidikan di Indonesia. Namun setelah pandemi ini selesai, tantangan kita sebagai seorang guru justru bertambah karena siswa kita ini sudah nyaman belajar dari rumah dengan menggunakan gadget mereka. Nah, mereka ini lebih tertarik dengan gadget mereka ketimbang mendengarkan guru saat guru sedang mengajar. Nah, jadi menurut saya ini adalah tantangan bagi seorang guru, bahwa seorang guru harus bisa menarik perhatian siswa. Nah, untuk menarik perhatian siswa, maka pembelajaran itu harus yang menyenangkan. Karena jika tidak menyenangkan, maka siswa akan cepat bosan seperti itu. Nah, seperti apa nih pandangan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, Pak? Ya, jadi pembelajaran yang menyenangkan ini memang tergantung gurunya, ya, karena guru ini ujung tombak pembelajaran KPM. Nah, salah satu yang bisa menyenangkan ini dari awalannya itu, berarti guru harus bisa memantik, ya, memantik motivasi, memantik pertanyaan. Ada pertanyaan pemantik, dan pemantiknya itu masing-masing guru juga berbeda-beda. Nah, kalau yang saya tahu ini Pak Didi selaku guru matematika di sekolah kita SMK PGRI 1 Taman, beliau ini memantik dengan gadget, gitu ya. Gadget ini sebagai sarana yang efektif sehingga menimbulkan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Dan itu tadi bisa disebutkan ada unsur bermainnya itu, sehingga anak secara tidak sadar jadi larut senang, ya. Itu mungkin. Ya, saya setuju sekali ya dengan apa yang tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan, bahwa dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu ya salah satunya penggunaan media. Misalnya seperti gadget tadi itu ya. Nah, di sekolah kita ini salah satunya yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT atau penggunaan gadget ini adalah Pak Didi Yuli Setiadi, Sarjana Pendidikan. Nah, bagaimana nih Pak menerap media pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan dalam proses pembelajaran, Pak? Oke, terima kasih Bu Ainun. Seperti yang disampaikan tadi bahwa tentang media pembelajaran, ya. Penggunaan media pembelajaran yang tepat itu sangat membantu Bapak Ibu guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, media pembelajaran itu kan banyak sekali. Misalkan PowerPoint atau alat peraga atau video pembelajaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satu yang saya gunakan di sini adalah video pembelajaran. Video pembelajaran yang menarik itu dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu tumbuh motivasi belajar yang tinggi. Nah, selain itu, video pembelajaran itu kan tidak terfokus hanya di guru saja, sehingga siswa tidak bosan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Nah, setelah siswa itu termotivasi untuk belajar yang tinggi, itu kita buat sesuatu yang menyenangkan. Nah, misalkan seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa penggunaan gadget. Di sini kan hampir semua siswa itu kan punya gadget. Nah, saya manfaatkan penggunaan gadget untuk proses pembelajaran. Jadi siswa kan kebanyakan memanfaatkan gadget itu hanya untuk bermain saja atau game saja. Nah, di sini saya memanfaatkan gadget untuk proses evaluasi atau asesmen pembelajaran. Memanfaatkan gadget itu tadi dalam proses asesmen. Nah, salah satunya saya menggunakan aplikasi Quizzes di situ.
ada suatu permainan yang melibatkan proses pembelajaran atau proses pembelajaran yang melibatkan permainan. Betul. Nah, di situ ada latihan soal. Salah satunya yang saya sering gunakan adalah quiz live game. Di situ. Nah, siswa di situ mengikuti latihan soal, namun hasilnya langsung keluar di situ, bisa dipampangkan. Skornya berapa, kemudian nilainya berapa, kesalahannya di mana, itu langsung kedetek di situ. Apalagi kalau saya pampangkan di proyektor, nanti ketika siswa mengerjakan menjawabnya betul, maka akan keluar nilainya betul. Nah, di situ kan timbul kompetisi siswa saling menjawab dengan benar, sehingga siswa lebih bersemangat nih. Kalau bisa masuk peringkat atas itu siswa kan senang, bangga. Iya. Nah, karena bangga di situ sehingga siswa merasa senang. Nah, bagaimana untuk siswa yang mendapatkan nilai agar rendah? Kita kasih motivasi untuk belajar lebih, sehingga di pertemuan selanjutnya siswa bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Kurang lebih seperti itu. Berarti apa yang Pak Didi ini dalam proses pembelajaran menggunakan video pembelajaran ya Pak ya, Ya, video betul sekali. pembelajaran dan juga aplikasi quizzes seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan untuk memantik siswa agar lebih semangat dalam belajar. Nah, untuk video pembelajaran sendiri Pak Didi ini apakah di-upload ke YouTube seperti itu Pak? Iya, betul sekali. Kurang lebih sekitar ada 400 video pembelajaran yang saya sudah upload ke YouTube. Mas, luar biasa sekali, banyak sekali loh yang Pak Didi buat ini, luar biasa sekali. Ini berarti karena kemarin sempat pandemik ya Pak ya. Iya, Jadi pandemi. membuat video tersebut dan sekarang masih digunakan berarti ya Pak. Masih. Selesai walaupun sudah tidak pandemik ya, Ya, saya tetap masih menggunakan. bisa memanfaatkan video itu tadi untuk proses pembelajaran. Karena kelebihannya gini, ketika ada anak mungkin kurang paham atau kurang jelas, itu anak bisa memutar kembali video yang saya ajarkan itu tadi. Materi hari ini misalnya materi tentang apa, kemudian mungkin kurang jelas, di rumah bisa memanfaatkan video pembelajaran tadi untuk diulang kembali. Ini berarti otomatis subscribernya ini banyak ini Pak, karena otomatis siswa kan harus mengikuti Iya. dari link yang diberikan seperti itu. Iya, betul. Berapa nih Pak subscribe-nya udah nyampe berapa? Untuk subscriber 36.000 saya. Itu ya mungkin belum terlalu besar, tapi ya alhamdulillah. Lumayan. Ya, lumayan. Tapi udah pernah dapat AdSense nih Pak? Sudah, Alhamdulillah. sudah. Berapa nih Pak Didi kira-kira AdSense-nya? Mencapai berapa ini? Untuk tiap bulan kan itu kan enggak sama. Nggak mesti. Ya, Nggak tergantung, mesti gitu. tergantung viewernya. Ya kurang lebih sekitar $100 sampai 200 Masya lah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa buat tambahan. Ya, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Didi ini selain menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan tuh bagi siswa, juga Pak Didi juga mendapatkan nilai tambah, ada tambahannya betul sekali. secara ekonomi gitu ya Pak ya. Ya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah sendiri gimana nih Pak tanggapannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Didi tadi Pak? Ya, jadi Pak Didi itu sudah betul tadi sudah mengarahkan dan bisa memanfaatkan gadget yang ada pada siswa untuk media pembelajaran. Jadi terlibat aktif. Jadi HP ini gadgetnya itu digunakan aktif untuk pembelajaran juga. Dan itu membangkitkan adanya sebuah kompetisi langsung. Kadang kan anak itu mau berkompetisi itu kan ada momen-momen tertentu, ya. Nah ini di momen pembelajaran ini bisa langsung Bu, Iya, karena dia interaktif. Iya. Ya interaktif di sini, berarti dia langsung tahu nilainya. Waduh, saya kok nilainya segini ya. Wih, saya kok kesalip sama si A, si B ya. Wah, saya harus bisa nih besok nanti. Pokoknya minggu depan saya kalau ada kuis lagi, Pak Didi, berarti saya harus ngalahin si A, si B gitulah. Itu membangkitkan kompetisi ini, kompetisi yang sehat. Dan karena langsung ini kompetisi langsung. Tapi kalau nggak ada interaktif kayak gini ya, misalnya kita ngerjakan, anak-anak ngerjakan ya, saya nilainya berapa sih, saya nggak tahu tuh ini berapa. Berarti kan Iya, betul. kompetisinya nggak ada. Jadi bodo amat mau nilai 10, mau nilai 5, mau nilai 4, saya nggak ngurusin gitu loh. Nah, kalau ini kan jadi Iya, tertarik ya. tertarik langsung seperti gitu. Ya, saya setuju sekali ya dengan apa yang Pak Didi dan Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan. Memang kita sebagai seorang guru ini harus terus belajar, terus berinovasi, dan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Betul, Ya, dengan siswa kita saat ini lebih tertarik dengan gadget, berarti kita sebagai guru itu ya harus manfaatkan. Betul. Bagaimana dalam proses pembelajaran kita memanfaatkan gadget sehingga pembelajaran kita lebih menarik, dan dengan siswa lebih tertarik, otomatis hasil belajaran juga akan meningkat ya, insya Allah seperti itu. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa sebagai seorang guru kita harus terus berinovasi, terus belajar, dan terus mengembangkan diri, menggali potensi-potensi dari siswa, mengembangkan potensi-potensi dari siswa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga tidak membosankan.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Didi yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita kali ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.